Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trisilvani dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam kelas A dengan NIM 305220039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam masa Rasul periode Mekah dan Madinah. Yang pertama yaitu biografi dan tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi. Pada saat itu, kota Mekah diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Itulah mengapa tahun kelahiran Nabi disebut juga tahun gajah. Ayah Nabi bernama Abdullah dan kakeknya bernama Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Sewaktu remaja, Nabi Muhammad mengembala kambing dan juga berdagang dan ikut pamannya ke Syam. Ketika sedang dalam perjalanan, ada seorang pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad yang sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Pendeta itu lalu menasihati Abu Thalib untuk tidak terlalu jauh masuk ke Syam, karena akan ditakutkan bahwa orang-orang Yahudi juga akan mengetahui tanda-tanda kenabian Muhammad, yang akan ditakutkan bahwa mereka akan berniat jahat kepada Muhammad. Itulah salah satu tanda-tanda kenabian Muhammad. Hingga sampai pada suatu masa Siti Khadijah, seorang saudagar kaya raya yang sudah lama menjanda, melamar Nabi Muhammad SAW. Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Mereka dikaruniai 6 orang anak, 2 orang anak laki-laki, dan 4 orang anak perempuan yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Nabi menerima wahyu pertama saat berusia menginjak 40 tahun di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, yaitu surah Al-Iqra ayat 1-5. Di situ diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Selanjutnya yaitu periode Mekah, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena reaksi keras dari kaum Quraisy dan kondisi yang belum memungkinkan, maka dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beliau menyampaikan ajaran Islam kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya. Mula-mula beliau mengajarkan kepada istrinya, Siti Khadijah, untuk beriman kepada Allah. Kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Thalib yang saat itu baru berusia 10 tahun. Dan Zaid bin Haris atau pembantu rumah tangganya yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya. Kemudian beliau mengajak sahabat karibnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Secara berangsur-angsur, risalah Islam mulai diajarkan secara meluas, tetapi masih terbatas di kalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Zaid bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arkam bin Arkom, Fatimah bintang Khotob, Said bin Zaid, dan beberapa orang lainnya. Selanjutnya mereka semua disebut As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah menyatakan diri memeluk Islam. Selanjutnya berdakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa lama melakukan secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah atau firman dari Allah untuk melakukan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Pada awalnya, Nabi Muhammad mengundang dan menyeru pada kerabat karibnya dari Bani Abdul Muthalib, tapi mereka semua menolak kecuali Ali. Langkah berikutnya adalah mengajak masyarakat umum. Pada saat menghadapi ujian berat tersebut, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk melakukan perjalanan dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan yang kemudian dikenal dengan Isra Mi'raj ini, beliau menerima syariat untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 sesudah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Peristiwa Isra Mi'raj ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada kaum muslimin. Bagi kaum musyrikin Quraisy, peristiwa itu dijadikan bahan untuk mengolok-olok beliau, bahkan menuduhnya sebagai manusia yang berotak tidak waras. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, dakwah Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama setelah kedatangan penduduk Yastrib
atau Madinah yang berhaji ke Mekah. Mereka yang terdiri dari suku Aus dan Kharaj kemudian menyatakan memeluk Islam. Atas nama penduduk Yasrib, mereka juga meminta Nabi Muhammad agar berkenan pindah ke Yasrib. Mereka berjanji akan membela Nabi Muhammad dari berbagai ancaman. Nabi pun menyetujui usul yang mereka ajukan. Perjanjian ini disebut Perjanjian Aqobah. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Selanjutnya periode Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi sekaligus menandai lahirnya tahun Islam. Pada saat itu, kondisi kaum muslimin masih lemah, belum mampu menentang kekuasaan yang dipegang kaum Quraisy Mekah. Akhirnya, Nabi bersama sahabat dan umat Islam lainnya meninggalkan Mekah pindah ke Yasrib, yang kemudian terkenal dengan nama Madinah, yaitu kota Nabi. Di kota ini, umat Islam mengalami perubahan yang besar. Jika di Mekah mereka adalah umat yang lemah dan tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan menjadi umat yang kuat serta dapat mandiri. Nabi pun menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu, dan yang akhirnya menjadi sebuah negara. Langkah Nabi yang pertama yaitu membangun masjid. Selain untuk tempat ibadah atau sholat, pembangunan masjid juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin, sekaligus mempererat tali jiwa mereka. Selain itu, masjid sebagai tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Bahkan masjid pada masa Nabi berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Yang pertama dibangun oleh Nabi yaitu Masjid Quba. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah menuju Madinah, orang-orang Ansor yang tak lain adalah kaum Aus dan Kharaj menanti dengan antusias kedatangan beliau. Tak kala Nabi tiba, mereka keluar rumah dan menyambutnya dengan penuh sukacita. Lalu Nabi Muhammad singgah di Quba selama 5 hari. Di Quba inilah beliau mendirikan masjid yang kemudian dikenal dengan sebutan Masjid Quba. Ini adalah masjid pertama yang dibangun setelah masa kenabian. Yang kedua yaitu Masjid Nabawi. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua dan terbesar yang berada di Tanah Suci, tepatnya di kota Madinah. Bagi umat muslim yang sudah pernah menunaikan ibadah haji atau umroh, pasti akan terkagum-kagum dengan kemegahan masjid ini. Langkah Nabi selanjutnya di Madinah yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat muslim. Dalam meletakkan dasar kehidupan umatnya, Nabi Muhammad mempersaudarakan antara orang-orang yang hijrah di Mekah ke Madinah atau muhajirin dengan penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum muhajirin tersebut atau Ansor. Dengan demikian diharapkan setiap muslim merasa terikat dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan. Beliau melakukan ini bertujuan untuk menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan darah atau kabilah. Dan materi yang terakhir yaitu wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, tepatnya pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 Masehi. Melalui usaha-usaha yang telah diuraikan tersebut, Islam berkembang pesat. Pemeluk Islam semakin banyak dan wilayah pemerintahan Islam juga semakin meluas. Ketika Nabi Muhammad wafat, wilayah Islam telah meliputi sebagian besar Jazirah Arab. Demikian penjelasan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.